الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita bisa berpegang teguh dengan sunnah yang mulia, dengan manhaj yang hak ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari yang mulia ini di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk mengkaji sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ini para jamaah adalah sebuah amalan yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menuntut ilmu yang paling besar disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Shalih Al-Syekh di dalam salah satu kitabnya. Syekh bin Utsaimin menyebutkan di kitabnya, di muqaddimah kitabnya Al-Usul min Ilmi Al-Usul, beliau mengatakan di antara keutamaan terbesar menuntut ilmu, keutamaan terbesar seorang yang berilmu, satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Telah bersaksi Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan para ulama. Bersaksi atas apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keutamaan menuntut ilmu di sini para jamaah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya, kemudian para malaikat, kemudian para ulama. Bapak-bapak jamaah, kalau nama antum disandingkan dengan orang-orang besar misalkan di dunia, menunjukkan antum itu termasuk orang besar. Bagaimana kalau seandainya Allah menyandingkan namanya dengan malaikat, kemudian dengan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu Syekh bin Utsaimin, begitu juga Syekh Shalih Al-Syekh, dan banyak dari para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi ayat paling besar, paling menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah amalan yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan dan jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kajian kita pada malam hari yang mulia ini insyaallah berjudul usulun yaqumu 'alaiha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip yang dibangun di atasnya pilar akidah ahli sunnah wal jamaah. Judulnya apa? Prinsip-prinsip yang dibangun di atasnya akidah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dan tema ini, kajian ini yang ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Insyaallah sebagian besar antum sudah tahu, ya, seorang alim besar di kota Madinah sana yang sering mengunjungi kita di sini di Indonesia dan di Lombok secara khusus. Beliau punya kitab namanya Bulughul Himmah fi Syarhi Ushul Sunnah. Menggapai puncak ujung dalam syarah Ushul Sunnah. Ushul Sunnah ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Tepatnya di muqaddimah kitab ini. Kata beliau, qala al-muallif hafidhahu ta'ala, usulun yaqumu 'alaiha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Beberapa prinsip dasar pokok yang dibangun di atasnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-usul awal. Pokok yang pertama, prinsip yang pertama. Kata beliau, anna aqidatahum mustamaddatun minal kitabi was sunnah. Bahasanya akidah mereka, akidah ahlus sunnah wal jamaah, diambil dari Al-Quran dan sunnah. Fa ahlus sunnati wal jamaahati ya'khuduna aqidatahum min kitabillah wa mimma sahha an sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah wal jamaah selalu mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih. Walihada najidu anna al-ulama, oleh karena itu kita mendapati para ulama ketika menulis sebuah kitab yang berkaitan tentang akidah, ketika ingin menulis sebuah bab yang berkaitan tentang akidah, apa kata mereka? Misalkan babun ma jaa fil qadar, atau babun ma jaa fil iman. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang Al-Qadar atau tentang Al-Iman. Ini menunjukkan bahwasanya akidah-akidah mereka selalu mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari yang sering kita dengar, ya, diambil dari mimpi-mimpi misalkan, ya, dari akal-akal seseorang, akal fulan bin Allan. Maka para jamaah, kami ulangi, prinsip yang pertama yang dibangun di atasnya akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini para jamaah adalah sumber akidah kita, sumber akidah yang suci dan murni. Dari keduanya kita ambil akidah kita. Dari keduanya kita ambil bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah ibadah-ibadah kita. Kita timbang semua ibadah yang kita lakukan, semua muamalah yang kita kerjakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran, maka kita berpegang teguh dengannya. Kita berusaha istiqamah di atasnya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang dia jauh-jauh para jemaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul
wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau sekiranya kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, berselisih dalam sebuah permasalahan, maka kembalikan dia ke Allah dan Rasulnya. Kembalikan dia ke Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan, فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَمَعُولُهُمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akidah mereka diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, telah dijelaskan di dalamnya semua hal, segala sesuatu, hal-hal yang bahkan kita anggap remeh, temeh, dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana dengan akidah kita, yang dengannya kita berkeyakinan akidah tentang asma' wa sifat, misalkan akidah tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maka tentu min babi aula, tentu lebih pantas, lebih pasti daripada hal-hal temeh itu bisa kita temukan dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu. Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyebutkan athar dari Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, "Qad bayyana lana fi hadzal Qur'an kulla ilmin wa kulla syai'." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran segala ilmu, segala bidang ilmu, segala sesuatu. Begitu juga As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan fi usuluddin, di dalamnya terdapat usuluddin, akidah, wa furu'i, dan cabang-cabang dari ilmu, cabang-cabang dari agama seperti fikih, hukum-hukum bermuamalah, wa fi ahkamid darain wa kullu ma yahtaju ilaihi al-'abd. Terdapat di dalamnya perkara-perkara atau hukum-hukum di dunia atau hukum-hukum di akhirat, dan semua yang dibutuhkan oleh hamba, semua yang kita cari, semua yang kita butuhkan untuk kita jadikan pedoman di dalam hidup kita di dunia ini, bahkan kelak di akhirat, semuanya terdapat di dalam Al-Quran secara terang benderang. Maka seorang muslim, ma'asyiral muslimin, jika mencukupi hidupnya, tata cara ibadahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah menjamin kebahagiaannya di akhirat dan tentunya di dunia. Tapi ingat para jamaah, rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mencukupkan dengan Al-Quran saja. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber akidah, sumber dalil, sumber pedoman dalam hidup mereka saja. Artinya apa? Harus digandeng dengan sunnah, harus disertai dengan sunnah. Karena tidak cukup para jamaah manzilah sunnah dengan Al-Quran itu sebagai penjelas. Jadi adanya hadis, adanya sunnah ini sebagai
tafsir bagi Al-Quran. Jadi kalau seorang mencukupi dengan Al-Quran saja, ya, maka mustahil dia bisa memahami Al-Quran itu. Maka ingat para jamaah, ya, tidak cukup seorang muslim menjadikan Al-Quran saja sebagai sumber akidah, sebagai sumber ibadah, ya, tapi harus disertai dengan sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan dia kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Allah tidak mencukupkan dengan Al-Quran, tapi disebutkan setelahnya Sunnah. Dan kata waw di sini para jamaah, kalau antum perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Wa di sini para jamaah menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu punya level yang sama, ya, tapi dalam hal menjadikannya sebagai sumber akidah. Ya, bukan berarti dia levelnya sama dalam hal kedudukan, ya, karena tentu Al-Quran di atas Sunnah. Tapi dalam menjadikannya sebagai sumber dalam beragama, maka dia satu level. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an wa mithluhu ma'ah, dan yang semisal dengannya yaitu sunnah. Ala yusiku rajulun sab'ana ala arikatihi yaqul, "Alaikum bihadzal Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu, wama wajadtum min haramin faharrimuh, wa innama harrama Rasulullah kama harramallah." Hampir saja ada seseorang dalam keadaan kenyang duduk di atas sofanya mengatakan, "Alaikum bihadzal Qur'an." Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahillu. Apa-apa yang kalian dapati di Al-Quran itu sebagai sesuatu yang halal, maka halalkanlah. Apa-apa yang kalian dapati sebagai sesuatu yang haram, maka haramkanlah. Ingat perkataan di awal pertama, karena ini intinya. Alaikum bihadzal Qur'an. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran saja. Tapi apa kata Rasulullah? Wa innama harrama Rasulullah kama harramallah. Padahal yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Maka Al-Quran dan Sunnah itu satu level para jamaah untuk kita jadikan sebagai sumber dalam beragama ini. Maka jangan mencukupi dengan Al-Quran, ya, sebagaimana kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Al-Qur'aniyin, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, padahal sejatinya mereka jauh dari Al-Quran. Kalau saja mereka membaca fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, sudah jelas kesesatan mereka. Namun begitulah para jamaah, sebagian dari mereka membaca Al-Quran untuk sekedar untuk mencari keberkahan saja. Ya. Oleh karena itu di antara subhat mereka, apa kata mereka? Quran itu tidak mungkin bisa dipahami, kata mereka, kecuali oleh orang-orang yang sudah mencapai level mujtahid mutlak. Siapa itu mujtahid mutlak? Kata mereka, yang mempunyai sifat begini dan begini, padahal apa-apa yang mereka sebutkan itu para jamaah dari sifat-sifat itu tidak didapati pada diri Abu Bakar dan Umar, orang-orang terbaik di umat ini. Secara ijma' para jamaah, Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijma' para ulama. Tapi sifat-sifat yang mereka buat-buat itu, sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang kata mereka supaya seseorang itu sampai pada derajat mujtahid mutlak, itu tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Kalau tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar, bagaimana dengan kita ini?
Sehingga ujung dari syubhat mereka itu apa? Supaya kita meninggalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang memerintahkan kita untuk menimbang sunnah itu dalam Al-Quran, ada sebuah hadis yang dhaif tentunya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk supaya kalau datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka jangan langsung amalkan, tapi timbang dia dengan Al-Quran. Kalau disepakati, kalau senada dengan Al-Quran, maka ambil. Kalau tidak, maka jangan ambil. Ini hadis dhaif. Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, hadza hadithun maudhu'. Ini hadis palsu, wada'athu zanadiqah, yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik. Supaya apa? Supaya orang-orang meninggalkan sunnah dan mencukupi diri dengan Al-Quran. Maka para jamaah, selama hadis itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih, ya, sanadnya sahih, matannya sahih, maka ambil dia, jadikan sebagai pedoman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khallaftu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat At-Tabrani. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Fahumal aslani alladhani la 'udula 'anhuma." Al-Quran dan Sunnah adalah dua dasar yang tidak mungkin ada penyimpangan di dalamnya. Wala hudan illa bihima. Tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk kecuali dengan berpegang teguh dengan keduanya. Wal ismatu wan najatu fit tamassuki bihima. Benteng keselamatan selalu pada berpegang teguh dengan keduanya. Fawujubur ruju' lil kitabi was sunnah ma'lumun minad din bil darurah. Maka kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah kewajiban yang pasti para jamaah. Ini dia al-aslul awal, prinsip yang pertama. Apa itu para jamaah? Apa prinsip pertama yang dibangun di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Bahwasanya apa? Mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pada ngantok para jamaah. Ya. Kajian kita ini para jamaah tentang akidah, tentang usul. Kalau sudah salah paham, subul sudah sesat. Dulu di zamannya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada seorang para jamaah, dia muridnya, bahkan di antara murid terbaik Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi keluar dari masjid para jamaah, sesat dia. Wallahu alam karena apa? Mungkin saja dia salah dengar atau apa. Ya, makanya perhatikan para jamaah. Dia ada ngantok-ngantok. Mun sang fikih aja bau udah ngantok kah? Lagu mun akidah dah sampai. Gara semendak nih para jamaah. Pira menit tuh. Menuntut ilmu nih para jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh banyak para ulama. Di antara mereka Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga Syekhul Islam gurunya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini bahkan lebih penting daripada antum makan, antum minum. Ya. Kalau antum gak makan, gak minum, mati. Kalau kata orang Aceh itu mati tanam. Mati tanam. Ini perkataan ini sering saya katakan ke ibunda saya.
kalau misalkan disuruh jadi penceramah di masjid-masjid yang jamaahnya masih banyak yang belum mengenal sunnah, tapi kadang-kadang beliau khawatir. Tapi selalu saya katakan kepada dia, mati tak mati tanam para jamaah. Ina mun deda mangan gini kan mati talat lagu munde da belajar mungkin pernah ke munde da belajar mati sidang untuk dalam kubur ketuan sih tentang Allah dia tahu tentang Nabi dia tahu. Kita lanjutkan para jamaah. Jadi al-aslul awal, prinsip yang pertama apa? Jadi akidah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Harus dengan keduanya. Tidak boleh mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak boleh mencukupkan dengan Sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-aslus tsani. قال حفظه الله تعالى الأصل الثاني أن عقيدة أهل السنة تقوم على الفهم السليم للدليل الصحيح. Bahwasanya akidah ahlus sunnah, bahwasanya ahlus sunnah selalu memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Bahwasanya ahlus sunnah selalu memahami dalil dengan pemahaman yang benar. وهذا إنما حصل لأهل السنة بسبب ما من الله به عليهم من تمسكهم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan hal ini bisa terjadi disebabkan oleh berpegang teguhnya mereka dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman yang dibawa oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa man jaa ba'dahum min salafil ummah, dan karena mereka selalu berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para tabi'in, orang-orang yang datang setelah para sahabat. Fatalaqu hadhihi al-aqidah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ambil aqidah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ashabihi wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim 'ala al-khair, dan mereka ambil akidah ini dari para sahabat, dari para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Thumma man talaqqahu anhum ballaghahu ila man ba'dah, yang mengambil dari mereka akidah ini mereka sampaikan kepada orang-orang setelahnya, hatta wasalat ilaina hadhihi al-aqidatu naqiyatan min kulli sawa'ibil bid'ah, sampai sehingga akidah ini sampai ke kita dalam keadaan bersih dari subhat-subhat, bersih dari kotoran-kotoran bid'ah. Wa bin nadhari fi ahwali an-nas najidu anna man dhalla an hadhihi al-aqidati as-sahihah innama dhalla bi tafritihi fi hadhihi al-aslayn aw fi ahadihima, kama dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala anna akhta' an-nas tarji'u ila amrayn. Kalau kita melihat keadaan-keadaan manusia di zaman ini, kita akan mendapati bahwasanya kebanyakan mereka sesat, menyimpang dari akidah yang benar, dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, itu karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari dua prinsip ini. Yang tadi, yang pertama sudah kita sebutkan, dan yang kedua. Jadi kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar ini sebabnya karena mereka tidak memberi perhatian lebih kepada kedua prinsip yang sudah kita sebutkan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan anna akhta'an nas tarji'u ila amrayn, bahwasanya kesalahan-kesalahan orang di dalam berakidah ini itu kembali kepada dua perkara, dua hal. Yang pertama, imma ila istidlal bima laysa bidalil, imma karena mereka berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Mereka mengambil dalil
yang pada hakikatnya bukan dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, au ilal khata'i fi fahmid dalil, atau karena mereka salah memahami dalil. Yang pertama, mereka berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Yang kedua, mereka punya dalil, dalilnya benar, namun pemahamannya yang salah. Fal-awwal alladhi yastadillu bima laysa bidalil. Adapun yang pertama yang berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil, kaman yastadillu bil aqli wa yuqaddimuhu 'ala an-naql. Seperti orang-orang yang berdalil dengan akal dan mereka mengedepankan akal daripada nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Atau yastadillu bil ahadits ad-dha'ifah aw al-mawdu'ah, atau mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu. Wa huwa la ya'lamu anna hadha mimma la yathbutu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kaman yastadillu bi haditsin thabitin aw ayatin lakinnahuma mansukhan. Wal istidlalu bima laysa bidalil yahsulu fi katsirin min tawa'if al-ummah kalladzina yaghluna fi man yuqallidunahum min al-a'immah wa yaj'aluna aqwala man yuqallidunahum bi manzilati an-nusus aw yu'ariduna an-nususa bi aqwalihim. Atau mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif dan palsu, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwasanya yang mereka jadikan dalil itu tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti orang-orang yang berdalil dengan sebuah hadis yang datang dari Nabi, namun ternyata sudah dihapus oleh Allah dan Rasulnya. Ada para jamaah, hukum-hukum dalam syariat kita ini, hadis-hadis, bahkan ayat-ayat dalam syariat kita ini sudah datang dari Allah dan Rasulnya, namun di suatu namun hadis-hadis itu dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma untuk mendatangkan hal yang lebih bagus daripada syariat sebelumnya, atau yang setara dengannya. Paham tidak jemaah? Ya penangna hadis mansukh atau hukmun mansukh, suatu hukum yang dihapus atau suatu hadis yang dihapus. Dihapusnya dengan syariat baru, hukum baru, imma lebih baik daripada hukum yang sebelumnya atau setara dengan hukum sebelumnya. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya hadis itu sudah dihapus. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wal istidlal bima laysa bidalil yahsulu fi katsirin min tawaifil ummah. Berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil telah terjadi pada banyak kelompok di dalam umat ini. Kalladzina yaghluna fi man yuqallidunahu min al-a'immah. Seperti orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan gulu kepada para a'immah. Wa yaj'aluna aqwala man yuqallidunahu bi manzilatin nusus. Mereka menjadikan perkataan-perkataan para imam tersebut setara, selevel dengan Al-Quran dan Sunnah. Au yu'ariduna an-nusus bi aqwalihim, atau mereka menolak Al-Quran dan Sunnah dan mengambil perkataan-perkataan mereka. Wa hadha hasala li tawaif katsira, dan ini kita dapati pada banyak kelompok di dalam umat ini. Min atba'il a'immatil arba'ah wa ghairihim, seperti pengikut para imam mazhab. Padahal para imam mazhab ini, para jamaah, bari'una min hadzal khata', berlepas diri dari kesalahan para pengikutnya yang selalu bertaklid buta kepada mereka. Bal ja'a fi kalamihim ma yadullu ala tahdhirihim min hadzal amr, bahkan telah datang, telah sabit dari ucapan-ucapan para a'immah ini, para imam mazhab ini, yang mewanti-wanti mereka dari bertaklid buta kepada pendapat-pendapat mereka. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza sahha al-hadits bi khilafi qawli, jika sebuah hadis, jika datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih,
yang bertentangan dengan ucapanku, fadribu biqauli 'ardhal haid, maka buang jauh-jauh ucapanku itu. Kalau ada kalian dapati ucapanku yang bertentangan dengan hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang jauh-jauh ucapanku. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, namun ternyata para pengikutnya bertaklid buta dengan ucapan-ucapan beliau, dengan pendapat-pendapat beliau. Walaupun datang hadis sahih kepada mereka, namun mereka karena taklid butanya membuang jauh-jauh hadis tersebut. Kita azan nih, bagaimana? Lanjut. Azan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya suatu hari beliau ditanya oleh seseorang yang datang dari kota Mesir untuk bertanya sebuah permasalahan di dalam agama. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selesai menjawab pertanyaannya, orang ini berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian dan demikian. Faqala ar-rajulu ataqulu bihadza. Maka orang itu berkata, orang yang bertanya itu berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apakah engkau mengambil pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Orang ini membacakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Syafi'i. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Imam, hadis yang tadi apakah engkau ambil? Kata orang lain. Perhatikan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala ara'aita fi wasati zunnara. Wahai fulan, kata dia, apakah engkau melihat di pinggangku ini ada zunnar? Zunnar itu para jamaah, dia sabuk, ya, ikat pinggang yang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dipakai oleh orang Nasrani sebagai identitas mereka. Jadi kelihatan dia perbedaan antara Nasrani dan Muslim dari pakaiannya. Dan orang Nasrani dulu itu pakai zunnar namanya, ikat pinggang, yang menjadi identitas mereka. Maka ketika orang ini berkata demikian, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala marah pada jamaah. Ara'aita fi wasati zunnara. Apakah engkau melihat di pinggangku ini ada zunnar? Atarani kharajtu minal kanisah. Apakah engkau pernah melihatku keluar dari gereja? Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li ataqulu bihadza. Aku mengatakan bahwasanya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau bertanya apakah aku mengambil pendapat Nabi? Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala marah para jamaah ketika disandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, lalu bertanya kepadanya, apakah kau ambil perkataan Nabi? Ini subhanallah perkataan yang sebenarnya kurang ajar para jamaah, sehingga cocok Imam Syafi'i rahimahullahu taala marah kepada orang itu. Jangan kau tanyakan hal demikian. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti aku akan ambil. Kemudian Syekh mengatakan, wa ahlu sunnah yuqaddimuna an-nusus ala aqwalin nas. Dan ahlu sunnah selalu mengedepankan Al-Quran dan sunnah di atas perkataan-perkataan manusia. Wa la yuqabiluna an-nusus bi ara'in nas, bal thabata an khiyaril ummah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam
at-tahdhir min hadzal amr. Mereka tidak mengedepankan perkataan-perkataan manusia di atas dalil. Bahkan telah sabit, telah datang dari orang-orang terbaik umat ini, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewanti-wanti para pengikutnya umat ini dari hal demikian, ya, yaitu mengedepankan akal, mengedepankan perkataan-perkataan manusia di atas nusus Al-Quran dan Sunnah. Kama thabata an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu qala ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in qultu fi kitabillahi bima la a'lam. Telah datang dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, ayyu ardin tuqilluni, bumi mana yang akan memikulku, wa ayyu sama'in tudhilluni, dan langit mana yang akan menaungiku, in qultu fi kitabillah bima la a'lam, jika aku berucap di dalam agama Allah ini tanpa ilmu. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ittahimur ra'i 'ala ad-din, curigailah, waspadailah pendapat manusia jika bertentangan dengan dalil. Wa qala aidan wa ja'ala rajulun yaqulu li ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang yang berkata kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Faqala Ibn Umar, maka Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ij'al ara'aita 'inda Thuraya, buang jauh-jauh perkataan bagaimana pendapatmu ini sejauh bintang di langit sana. Kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan bertanya bagaimana pendapatku, tanya pendapat Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini, tentang permasalahan-permasalahan di dalam agama ini. Jangan kau cari pendapatku, kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya tentang sebuah permasalahan, yaitu permasalahan al-mut'ah, ya, nikah mut'ah, kemudian beliau menjawab bahwasanya hukumnya, kata beliau, begini dan begini. Lalu orang yang bertanya ini membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lalu apa kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma? Qala yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja turun bebatuan dari langit untuk menghukum kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Namun engkau malah membawakanku perkataan Abu Bakar dan Umar. Perkataan Abu Bakar dan Umar itu tidak setara dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas hukumnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang jauh-jauh perkataan siapapun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekelas Abu Bakar dan Umar. Apalagi kita para jemaah, apalagi cuman tuan guru warna. Kalau dia bertentangan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka buang dia jauh-jauh. Bahkan kata Ibn Umar, buang dia jauh-jauh. Muna bau sampai bintang ya. Saking jauhnya. Maka jangan pernah menyetarakan perkataan manusia di atas dalil yang sahih. Yang kira ini dia para jamaah kajian kita pada malam hari ini. Sebenarnya masih banyak, masih ada kalau tidak salah 7 atau 6 prinsip. Tapi yang bisa kita ambil cuma 2 para jamaah. Tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Bisa menambah keimanan kita, tauhid kita, akidah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini
bisa menjadi timbangan amal kita kelak di akhirat para jamaah. Sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah amalan yang sangat agung. Tiang kira demikian para jamaah, ya, tidak ada tanya jawab karena tiang masih jauh untuk sampai ke level itu. Ya. Kita punya banyak ustadz. Ya, kalau antum punya permasalahan dalam agama ini, permasalahan dalam hidup antum, ya, kembali ke satu ustadz kita seperti Ustadz Mizan, Ustadz Sufyan hafizahullah taala. Adapun kami cuma menukil, ya. Kami bacakan kitab, kami tambahkan sedikit dari apa yang kami ketahui. Hanya itu para jamaah. Adapun untuk tanya jawab, ya, berfatwa, maka kami jauh daripada itu. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan al-ilmu al-barakah ma'a akabirikum. Berkah, tahu dah apa kan yang berkah? Ara tahu apa kan yang berkah? Apa kan yang berkah? Kan sering kita dengar kata berkah. Mudahan barakallahu fikum, mudahan Allah memberkatimu. Apa kan yang berkah? Hah? Rijal itu harus angkat tangan. Itu laki-laki itu. Ada yang tahu angkat tangan? Kebaikan yang banyak. Benar tapi kurang tepat. Barokah itu bukan sekedar kebaikan yang banyak. Ada yang bisa menambahkan? Sudah benar, cuman kurang sedikit saja. Ada yang tahu? Jadi keberkahan itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, artinya al-khairul katsir wa dawam. Kebaikan yang banyak dan tetap. Itu namanya berkah. Jadi kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan selalu akan membersamai keberkahan selalu pada orang-orang besar di antara kalian. Keberkahan akan selalu pada orang-orang besar di antara kalian. Maksud kami, orang-orang besar di dalam ilmu ini orang-orang yang sudah kita kenal. Maka kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada mereka. Sehingga kalau antum tanya nanti sesat antum nanti. Baik, itu kami kira itu saja para jamaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Allah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada pertemuan berikutnya para jamaah. Kita selesaikan insyaallah kitab ini. Muqaddimah ini, bukan kitabnya.